Selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini aku akan membagikan kepada teman-teman mengenai tips dalam menulis personal statement pada proses pendaftaran beasiswa Fulbright, khususnya Fulbright Master's Degree Scholarship. Video kali ini berdasarkan pengalamanku dalam lolos seleksi beasiswa Fulbright. Video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan atau sedang mendaftar beasiswa Fulbright. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Penulisan personal statement dalam beasiswa Fulbright harus memerhatikan format yang telah disediakan oleh pihak panitia di Fulbright Student Application Form. Beberapa format antara lain: pertama, ditulis di satu halaman terpisah; kedua, memiliki spasi tunggal; ketiga, ditulis dalam format PDF. Pertama dan yang paling penting, teman-teman harus ingat bahwa teman-teman jangan hanya menuliskan fakta-fakta umum dan pengalaman teman-teman secara lugu. Jadi, teman-teman harus menjelaskan secara lanjut dan detail tentang apa yang telah teman-teman lakukan. Berdasarkan panduan yang ditulis, maka personal statement akan berisi 5 paragraf dengan isinya yaitu: pertama, information about your education; kedua, practical experience; ketiga, special interest; keempat, career plans; yang kelima, significant factors that have influenced your educational and or professional development; number of years of practical experience already completed in the field in which academic work will be done in the US. Kemudian dalam hal ini, teman-teman jangan menuliskan universitas yang ingin teman-teman tuju di Amerika Serikat. Sekarang teman-teman akan bedah isi dari masing-masing paragraf. Tipe paragraf yang teman-teman buat bisa memiliki tipe deduktif dengan pernyataan yang tegas di awal sebagai inti paragraf, kemudian diikuti dengan beberapa kalimat penjelas yang tidak bertele-tele, serta menggunakan struktur gramatikal yang jelas. Dalam paragraf pertama, teman-teman bisa tuliskan fakta-fakta menarik yang pernah teman-teman alami dengan motivasi yang kuat dan menonjolkan keunggulan-keunggulan teman-teman, seperti sikap mental yang tangguh dan manajemen waktu yang bagus. Yang perlu diingat, jangan terlalu menghiperbolakan kalimat yang digunakan dan jangan membual berlebihan. Teman-teman boleh saja memberikan bumbu di beberapa kalimat, namun teman-teman harus memberikan rasa tanggung jawab terhadap cerita teman-teman yang relevan dalam hidup teman-teman. Kemudian gunakan conjunction word yang bagus dan transisikan ide utama paragraf kedua yang hendak teman-teman tuliskan dengan memberikan petunjuk di kalimat terakhir. Di paragraf kedua, teman-teman harus menuliskan tentang pengalaman pekerjaan teman-teman yang relevan dengan jurusan yang teman-teman inginkan saat di Amerika Serikat. Paragraf kedua ini menjawab profil yang diinginkan di poin kedua. Jadi, jelaskan secara singkat apa saja yang pernah dilakukan selama bekerja dan karya apa sajakah yang dihasilkan. Kemudian, untuk lulusan baru atau fresh graduate, teman-teman bisa menuliskan pengalaman berorganisasi, lomba-lomba yang diikuti, maupun organisasi profesional yang terkait dengan bidang ilmu teman-teman. Dengan demikian, maka akan sangat penting bagi teman-teman fresh graduate untuk memiliki portofolio kegiatan ekstrakurikuler selama berkuliah. Namun jangan anggap bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah segalanya. Teman-teman juga harus mencantumkan pengalaman profesional teman-teman seperti magang, kerja praktik, asisten laboratorium, atau asisten dosen selama teman-teman berkuliah dalam 2 atau 3 kalimat. Tugas akhir juga bisa teman-teman cantumkan, namun harus dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh mayoritas orang yang berada di luar bidang ilmu teman-teman. Karena mungkin saja reviewer personal statement teman-teman bisa jadi bukan orang yang memiliki bidang yang sama dengan teman-teman. Kemudian paragraf ketiga harus menjawab pertanyaan tentang special interest.
Di paragraf ini, ide utamanya adalah menyatakan keinginan mempelajari keilmuan tertentu yang didukung oleh pengalaman teman-teman yang sudah tertulis di paragraf kedua. Di sini, teman-teman juga bisa menyelipkan jawaban dari pertanyaan tentang number of years of practical experience. Di paragraf ini, teman-teman bisa gunakan gaya paragraf induktif, di mana teman-teman bisa berikan contoh-contoh riset sebelum teman-teman memberikan pernyataan yang jelas tentang riset apa yang ingin teman-teman lakukan. Contoh yang teman-teman berikan mungkin sulit dipahami oleh para pembaca yang tidak berkecimpung di bidang ini karena teman-teman tidak mampu memberikan contoh yang lebih umum daripada yang teman-teman tuliskan. Setelah teman-teman memberikan gagasan pokok paragraf yang terkait dengan special interest, teman-teman bisa memberikan contoh negara lain yang sukses menerapkan riset tersebut dan bagaimana Indonesia dapat menerapkan riset tersebut tentunya dengan modifikasi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Teman-teman juga bisa menjelaskan bagaimana kebermanfaatan riset tersebut ke Indonesia dan bagaimana jalan panjang penelitian tersebut dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Paragraf keempat berisi tentang career plan, serta bagaimana cara teman-teman mencapainya. Yang perlu diingat adalah teman-teman harus menuliskan dalam bentuk format SMART. S-M-A-R-T. S. Specific. M. Measurable. A. Achievable. R. Realistic. T. Time limited. Teman-teman harus menetapkan target teman-teman secara spesifik dan terukur. Teman-teman juga harus menjelaskan bahwa target tersebut dapat dicapai dan dielaborasikan bagaimana cara teman-teman mencapainya. Sebagai pribadi, teman-teman harus buat target teman-teman setinggi mungkin, namun harus tetap realistis melihat bagaimana cara teman-teman mencapainya dan apakah cara itu masuk akal. Teman-teman juga harus menjelaskan manfaat apa yang ingin teman-teman berikan jika target tersebut terpenuhi, sehingga para reviewer merasa pantas memberikan investasi ataupun penilaian tertingginya kepada teman-teman. Terakhir, mungkin target tersebut harus secara gamblang dijelaskan berapa lama akan diraih. Kemudian, teman-teman bisa menutup paragraf keempat ini dengan kalimat yang kuat tentang bagaimana kualitas diri teman-teman. Yang terakhir, teman-teman harus menyempurnakan personal statement. Dan terdapat 3 tips untuk menyempurnakan personal statement teman-teman dalam mendaftar beasiswa Fulbright. Yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan personal statement jauh hari. Yang kedua, periksa selalu tata bahasa Inggrisnya. Yang ketiga, referensi. Teman-teman harus cari orang-orang yang telah berpengalaman, yang memang telah lebih dulu lulus dalam beasiswa Fulbright dan telah berkuliah di Amerika Serikat. Mungkin sekian tips menulis personal statement untuk beasiswa Fulbright. Semoga teman-teman sukses mendaftar beasiswa Fulbright dan menjadi penerima beasiswa Fulbright ke depannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di videoku berikutnya.